Oke, selamat siang teman-teman semua. Kita sebentar lagi akan mulai acara seminar online 3LF Channel dari Bisnis dan Networks PT AJ Sentral Asia Raya. Tetapi sebelumnya, silakan Bapak Ibu menyimak cara-cara mengikuti acara ini untuk mengaktifkan audio. Dan mungkin Anda saat ini belum bisa mendengarkan suara saya jika memang belum join audio ya. Tetapi jika sudah, Anda juga bisa mendengarkan suara saya, dan yang ada di hadapan layar Bapak Ibu semuanya adalah cara untuk bisa mendengarkan suara pembicara ya. Jadi sudah ada petunjuknya, video berdurasi kurang lebih 50 detik. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan ya, dan bisa ajarkan kepada rekan-rekan yang mengikuti. Mungkin Bapak Ibu memiliki tamu undangan yang sudah ikut hadir siang hari ini bersama dengan kita semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke dalam ruangan seminar online ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara 3LF Channel kita yang akan tayang sebentar lagi. Dan untuk memulai acara ini Bapak Ibu semuanya, nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh seorang MC, yaitu Ibu Esther Paulus yang saat ini masih berada di ruangan untuk melakukan sesi briefing kepada para narasumber yang akan hadir dan tampil siang hari ini, di mana narasumbernya adalah seorang ibu rumah tangga, seorang mantan karyawati salah satu perusahaan Salim Group ya. Dan Bapak Ibu akan mendengarkan sharing bagaimana beliau akan berbagi kisah ya dan ilmu tentang bagaimana menjalankan bisnis 3i Network ini. Dan mungkin di awal ini saya akan coba melihat dan menyapa bagi teman-teman yang sudah hadir ya. Bagi yang kameranya menyala, sudah ada Ibu Sri Ningsi dari Garut. Halo Ibu Sri. Lalu ada Ibu Leni Kendari. Halo Ibu. Lalu ada Pak Sutono dari Bojonegoro. Ada Pak Watio dari Tangerang. Ya, sepertinya sudah pada siap. Apakah ada di antara teman-teman semua yang baru pertama kali mengikuti acara di siang hari ini? Mungkin ada ya? Ya, salah satu undangan saya juga hadir sepertinya, ada Ibu Siti Amila sepertinya. Ada Ibu Siti? Ada ya. Dan Bapak Ibu semua juga bisa mengirimkan pesan. Caranya adalah klik more. Bagi Anda mungkin pengguna baru Zoom, Anda bisa klik more di sebelah kanan lalu chat. Anda pilih chat dan kemudian Anda bisa mengirim pesan, mungkin pertanyaan ya, atau sharing singkat pengalaman Anda pribadi tentang bagaimana Anda bisa merasakan bonus-bonus yang berasal dari bisnis 3i Networks ini. Pak Sandy, apakah kita mau putar video atau mungkin penjelasan singkat dari saya sebagai MC pengantar acara? Bagaimana Pak Sandy? Mungkin bisa dibuka mikrofon. Oke, Pak Fran aja dulu Pak. Oke, baik. Ya teman-teman semua, seminar ini meskipun secara online, tapi mari kita sama-sama mengikuti acara ini dengan sikap yang tepat, selayaknya Bapak Ibu semua mengikuti seminar online di gedung-gedung seperti hotel, aula besar, seperti itu ya. Caranya bagaimana? Sekali lagi caranya adalah mari ambil sikap duduk yang nyaman, yang pas ya, yang sesuai, jangan sambil tidur-tiduran, karena materi yang akan nanti Bapak Ibu terima nanti akan terbuang sia-sia kalau Bapak Ibu tidak mengikuti dengan siap. Dan sebaiknya Bapak Ibu bisa mengundang sahabat, saudara, teman-temannya ya untuk juga mengikuti acara pada siang hari ini agar Bapak Ibu juga bisa berbagi tentang peluang ini. Dan saya akan coba memberikan sedikit saja gambaran kepada rekan-rekan semua seperti apa konsep peluang bisnisnya, karena lebih banyak materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita di siang hari ini lebih banyak kepada pembinaan ya. Karena untuk membangun sebuah bisnis kita perlu pembinaan ya Bapak Ibu semua ya. Kalau di luar sana untuk mengikuti sebuah seminar pembinaan butuh biaya yang mahal ya, 100.000, 200.000 bahkan jutaan rupiah. Tapi di sini Bapak Ibu mendapatkan pembinaan secara gratis bahkan berkelanjutan ya. Nah, asik ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan kocek lagi seperti itu untuk mengikuti sesi-sesi pembinaan. Nah, bisnis 3i Network ini sangat tepat untuk Bapak Ibu jalankan, terutama bagi Anda yang suka berbisnis, suka
atau mungkin sedang mencari peluang apa yang bisa menambah penghasilan. Mungkin saat ini Bapak Ibu sudah bekerja ya di kantor sebagai karyawan swasta, PNS, seorang guru, pedagang, atau lain-lain ya. Atau bahkan seorang ibu rumah tangga atau seorang mahasiswa, mahasiswi yang baru saja ingin mendapatkan penghasilan seperti itu. Dan tentu di tengah kondisi pandemi seperti ini sulit sekali mencari peluang di luaran sana. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu bisa mengerjakan bisnis ini sambil mengerjakan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga, sebagai karyawan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Di bisnis Tri Network ini adalah sebuah bisnis yang berasal dari sebuah perusahaan besar, yaitu perusahaan PT AJ Sentral Asia Raya yang sudah berusia 45 tahun dan terdaftar diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan Sentral Asia Raya sendiri merupakan salah satu perusahaan milik Salim Group. Dan tentu teman-teman semua sudah pernah dengar Salim Group ya. Minimal suka makan Indomie mungkin begitu ya. Karena Indomie adalah produk Indofood yang merupakan salah satu member dari Salim Group. Nah, rekan-rekan semua, untuk memulai bisnis ini, cara memulainya sederhana sekali. Anda cukup mendaftarkan diri pertama-tama dengan Rp50.000 saja untuk memulainya ya, registrasi seperti itu. Dan selanjutnya kemudian Anda akan modal bisnisnya adalah menabung proteksi Bapak Ibu semuanya. Ini adalah modal bisnisnya. Menabung proteksi selama 5 tahun dan Anda akan mendapatkan asuransi jiwa plus investasi. Jadi hitung-hitung modalnya Anda bisa gunakan lagi suatu hari nanti karena investasinya akan berkembang. Dan apabila terjadi resiko tutup usia, Bapak Ibu juga akan mendapatkan uang pertanggungan ya karena ada asuransinya. Tetapi yang menarik apabila Bapak Ibu menjalankan bisnis ini sesuai dengan sistem yang disediakan, dalam waktu 5 tahun Bapak Ibu akan mendapatkan penghasilan sampai dengan 200-300 juta rupiah per bulan. Dan kalau misalkan kepleset-kepleset nih, masih gagalnya 90%, ya Bapak Ibu masih bisa menikmati penghasilan 20-30 juta sebulan. Tapi gimana kalau misalkan gagal total gitu ya? Ya namanya berbisnis Bapak Ibu ya. Kalau gagal total, Bapak Ibu masih bisa menggunakan modalnya yang sudah masuk setiap bulan, paling tidak kurang lebih 70-80%. Karena sekali lagi ada nilai investasinya. Nah, apabila Bapak Ibu ingin lebih detail lagi, nanti akan ada sesinya penjelasan presentasi bisnis hari Selasa siang menggunakan slide PowerPoint. Bapak Ibu silakan ikutan lagi. Tapi kalau Anda yang bekerja siang hari, silakan ikut hari Rabu malam jam 7. Ya, Bapak Ibu akan melihat lebih banyak lagi tentang presentasinya seperti itu ya. Oke, dan sepertinya narasumber kita juga sudah siap dan Bapak Ibu akan dipimpin oleh seorang MC yang penuh semangat yang saat ini sedang di tanah kelahirannya seperti itu ya. Oke, kita sambut saja MC acara kita pada siang hari ini yaitu dengan Ibu Esther Paulus. Silakan Ibu Esther. Baik, terima kasih Pak Frans untuk waktu dan kesempatannya. Saya akan menyapa ya semua agen 3i dan mitra 3i Networks dimanapun berada. Selamat datang kembali di 3LC. Pada siang ini tetap semangat di menuju weekend ya bersama dengan keluarga, tentunya semuanya tetap semangat. Kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Frans bahwa perusahaannya besar ya, bisnisnya pun sangat simpel, mudah dikerjakan dengan hanya membeli pendaftaran ya ID 50.000 dan sudah bisa download aplikasi untuk mendaftar di Play Store. Nah, sekarang kita akan lihat cara kerja yang paling mudah. Dan kali ini di sharing online pada siang ini, kita akan belajar tentang bagaimana membangun bisnis ini, ya bagaimana juga menambah penghasilan dan aset dengan bekerja sama dengan tim. Nah, siapa yang kali ini siang ini hadir bersama dengan timnya, silakan ya komen di room chat dan saya berharap semuanya tetap berpakaian rapi, duduk yang sopan dan mungkin teman-teman juga yang sedang ada bersama dengan tim yang mungkin nonton bareng bisa juga disorot mungkin oleh Pak Sandy atau mungkin teman-teman yang saat ini sedang dalam perjalanan atau yang sedang santai di rumah. Kita tidak akan pernah mengurangi semangat kita untuk belajar bersama-sama. Ya, dimanapun teman-teman berada, ya punya tim mungkin ada dari Taiwan sudah hadir, kemudian dari Surabaya, dari Kota Bandung, dari Bekasi, kemudian dari Bogor, Jakarta, ada juga dari Singapura, dari Hong Kong, dan kota-kota lainnya juga negara-negara tetangga.
Nah, ini bisnis yang luar biasa. Tentunya kita nggak bisa bekerja sendirian ya. Tidak ada orang yang sukses dalam sebuah bisnis dengan kerja sendirian. Tapi tentunya dia punya tim. Ada teamwork yang akan membantu untuk bisa sukses di bisnis tersebut. Dan beruntung di bisnis kita, selain kita bekerja ya, merekrut orang, mengajak untuk berinvestasi, kita juga bisa membangun tim dan mendapatkan penghasilan. Narasumber kita pada siang ini adalah seorang ibu rumah tangga, dan mungkin teman-teman sudah kenal, kita akan buka slide-nya bersama-sama. Ya, dari kota tinggal Tangerang ada Ibu Ria Dewi, Goal Agency, yang bergabung di 3i Networks di Januari 2016. Dan berproses dari 2016 hingga Juli 2019 mencapai posisi bergengsi yaitu Goal Agency, dan latar belakang Ibu Ria adalah mantan karyawati 19 tahun di Salim Group. Wow, ini Salim Group ini masih bagian dari CAR ya. Dan kita akan lanjut saja, bagaimana tema kita adalah membangun tim yang solid dalam bisnis 3i Networks. Kita sambut narasumber kita, Ibu Ria Dewi. Selamat siang, Bu Ria. Selamat siang, Bu Ria. Selamat siang Bu Esther, dan semangat pagi untuk rekan-rekan semua. Wow, sudah banyak sekali ya peserta yang ikut mau belajar di siang hari ini Bu Esther. Keren. Ya, mantap Bu Ria, dan gak kalah penting ya, gak kalah seru, gak kalah semangat karena melihat Bu Ria menggunakan baju merah, tentunya spiritnya akan terus semangat di siang yang membara ini ya. Dan mari kita belajar ya, silakan Bu Ria untuk men-sharingkan tips-tips sukses ya Bu Ria di bagaimana membangun tim ya, karena Bu Ria ini ternyata punya tim di seluruh Indonesia. Dan silakan Bu Ria boleh menceritakan bagaimana tips-tips sukses membangun tim yang solid di seluruh dunia tentunya. Luar biasa. Ya, selamat terima kasih untuk rekan-rekan semua. Ya, saya perkenalkan, saya Ria Dewi, 19 tahun kerja di Salim Group. Ya, yang hari ini saya menjadi seorang pebisnis di 3i ini. Luar biasa ya, yang bisnis yang kita cintai sama-sama, ya bisnis berbasis network. Kenapa tadi network? Karena kita benar tadi Bu Esther bilang nggak kerja sendirian. Ya, Bapak Ibu pernah ngebayangin nggak kalau misalnya kita nggak pakai sistem network itu kayak gini ceritanya. Bapak Ibu, saya minta tolong jualin koran 10.000 sehari ya sendiri, bisa nggak? Kan nggak akan bisa. Bisa doer, bisa sih, bisa doer gitu ya. Tapi di sini dengan adanya teamwork ya, Bapak Ibu misalnya kumpulin 1.000 orang, terus Bapak Ibu tinggal kasih 10 pada 1.000 orang itu. Nah, korannya laku nggak? Laku. Dan bukan hanya 10.000 yang bisa kita jual, tapi bisa beribu-ribu kita jual karena kita menggunakan network. Kita nggak kerja sendiri, kita kerjanya rame-rame, kerja keroyokan. Nah, bagaimana kita membangun supaya teamwork kita ini yang 1.000 orang itu tetap komitmen, tetap berada di relnya, ya tetap solid begitu ya. Jadi hari ini saya akan membagikan beberapa tips untuk teman-teman bagaimana cara kita membangun tim kita yang solid. Ya, langsung aja saya buka slide-nya. Nah, nih, saya punya 10 tips cara membangun teamwork yang solid, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kita ini beda dengan perusahaan. Kalau perusahaan itu pemimpinnya cuma satu ya, yang mau naik posisi itu hanya satu, yang mau menjadi posisi itu banyak sekali. Dan akhirnya banyak sekali orang yang sikat-sikut atau menyelamatkan diri sendiri ya. Beda dengan teamwork. Kalau teamwork ini kita bekerja sama, bahkan ada yang mentoring, ada leader, ada mitra, ada sistem, ada pembelajaran. Itu semua yang mengantar kita untuk sama-sama naik tangga demi tangga untuk menuju kesuksesan. Bagaimana cara kita menuju kesuksesan ini? Tentunya kita harus membentuk teamwork kita supaya solid. Dan kita membawa perangkul semua rekan-rekan kita menuju ke posisi yang kita capai dan kita impikan bersama, yaitu Crown Agency, ya seperti itu.
Nah, ini sebentar saya next. Nah, bisa di next ya. Nah, ini. Nah, setiap orang itu punya pemahaman yang beda-beda ya. Bapak Ibu ketika menawarkan bisnis Tria ini kepada setiap orang pasti pikirannya beda-beda dan dari berbagai macam latar belakang ya, cara mereka menanggapi bisnis ini, menjalankan bisnis ini semuanya punya pemikiran yang beda-beda Bapak Ibu ya. Jadi setiap mitra yang Bapak Ibu punya itu pahamilah mereka punya karakteristik yang berbeda, latar belakang yang berbeda, pemikiran yang berbeda. Nah, bagaimana jadinya kalau pemikiran yang berbeda ini tidak kita singkapi atau tidak kita satukan, ya? Sebentar. Nah, bayangkan ya, kalau setiap orang menjalankan bisnis ini dengan pikirannya sendiri, yang tidak ada sistem yang mengarahkan, jadinya seperti benang kusut, ya. Seperti orang mau, yang satu mau ke utara, yang satu mau ke timur, yang satu mau ke barat, yang satu mau ke selatan. Jadi sembraut ya Bapak Ibu seperti benang kusut ya. Tapi luar biasa ya di Tria ini semuanya jadi smooth. Karena apa? Karena kita ada yang mengarahkan. Kita ada sistem yang berjalan di Tria ini yang menuju sama-sama membawa kita menuju kesuksesan seperti itu. Nah kita punya ya Bapak Ibu kita punya yang namanya 3LC yang seperti ini. Support system ini support system yang dibikin oleh 3i ya di mana ini seperti kolam besar, seperti penampungan yang besar sekali ya. Disinilah kita berkumpul, kita belajar ya. Lewat 3LC ini, 3i Live Channel ini yang seperti sekarang kita sama-sama saksikan. Di sini banyak sekali Bapak Ibu bisa mendapat ilmu yang luar biasa karena program-programnya sudah jelas. Setiap Senin juga ada yang share dari orang-orang yang sudah berhasil ya. Tentunya kruan-kruan kita juga berbagi ilmu dengan kita. Juga ada lagi dari kantor sendiri juga memberikan waktu dan ilmunya di 3LC ini ya. Juga dari kita ya. Kita ada setiap kali ada BOP ya online juga yang di mentori atau di MC-kan oleh Pak Frans dan Bu Esther. Nah, di situ kita bisa belajar bagaimana cara kita presentasi yang baik, bagaimana cara perhitungan bonus dan testimoni-testimoni yang menguatkan kita bahwa teman-teman kita yang ada di jalur kita nyemplung sama-sama ke sini. Supaya apa? Supaya bukan kita saja yang pintar, tapi rekan-rekan kita juga pintar semua, Bapak Ibu ya. Tentunya setiap usaha itu, setiap bisnis itu punya namanya visi dan misi. Dan tentunya di Tria ini juga punya Bapak Ibu yang namanya visi. Visi kita satu yaitu menuju Crown Agency, Bapak Ibu ya. Dan misi kita adalah kerjasama, sama-sama kerja, sukses sama-sama gitu ya. Jadi kerjasama atau teamwork Bapak Ibu, membangun teamwork ini maupun online maupun offline ya. Nah seperti itu. Nah yang pertama, tips yang pertama itu adalah kita harus mempunyai sense of belonging. Apa sih itu? Bahwa bisnis ini adalah bisnis kita sendiri gitu ya. Sorry ya. Yang kedua ya, kita harus percaya sama leader kita yang menunjukkan bisnis ini ke kita ya, dan membangun kepercayaan dan keyakinan terhadap kita punya 4 pilar yang luar biasa ya. Kita sudah berpengalaman luar biasa. Pertama kita punya perusahaannya jelas yaitu punyanya Salim Group ya. Kenapa seorang Ria ini yang kerjanya udah di Salim Group, kenapa keluar juga dari Salim Group? Karena saya lihat CHR ini punya Salim Group juga. Dan saya tahu manajemen Salim Group itu tidak main-main. Dan intinya orang yang kerja di Salim Group itu sangat nyaman. Dan karena apa? Karena mereka pemimpinnya itu mensejahterakan karyawannya sama dengan CHR di sini. Ya, CHR juga mempunyai misi ya mensejahterakan kami semua ya dengan perusahaan yang jelas, legalitasnya ada, ya aman, sejahtera, aman dan lisensinya ada. Jadi berpengalaman juga banyak sekali. Prestasi-prestasi ya Bapak Ibu bisa lihat di Google setiap kali CHR memenangkan prestasi-prestasi ya. Jadi perusahaan ini sudah luar biasa. Ngapain kita melirik perusahaan lain ya? Perusahaan ini didirikan oleh orang yang memang berpengalaman, berpotensi di bisnis
Ya, siapa nggak kenal Antoni Salim, pendiri Indofood, Indomie, ya. Itu satu orang yang memang dari awal kalau Bapak Ibu baca biografinya itu dari kecil sampai dia mempunyai perusahaan yang raksasa seperti itu, maka tidak akan salah dia membangun CAR ini dengan pengalaman dan modal pemikiran bisnisnya yang mereka terapkan juga di CAR, Bapak Ibu. Jadi senanglah kita ada di perusahaan yang besar, dimentori oleh perusahaan yang memang benar-benar berkompeten, ya. Dan soal produknya, Bapak Ibu, produk di 3i ini dijangkau dan disukai banyak orang, ya. Satu perusahaan itu yang bagus itu adalah produknya tidak menuju ke satu orang saja, tapi di seluruh orang bisa, dari bayi sampai sudah rumah tangga, bahkan hari tua kita seperti itu, ya. Dan ada repeat order, ya, setiap bulan Bapak Ibu investasi ya, itu satu perusahaan dijamin dengan itu, Bapak Ibu, ya. Ada produk dan ada repeat order dan disukai banyak orang gitu ya. Dan soal bisnisnya, marketing plan-nya jelas sekali, Bapak Ibu, transparan. Bapak Ibu tinggal ikuti 3LC ini ya. Nanti ada siaran langsung yang memberikan tahu bagaimana kita cara berbisnis dan menghitung bonus-bonus kita berasal, Bapak Ibu. Dan kita sekarang punya sistem online, ya, menyesuaikan dengan pandemi ini. Kita nggak bisa kemana-mana, tapi luar biasa. CAR tidak tinggal diam, kita rangkum di 3LC ini, Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu di sini enak ya, ada di mentoring ya, terus juga bisa menyaksikan orang yang sudah berhasil. Pokoknya tinggal nyemplung aja kemari ya. Selain itu kita harus membangun kepercayaan antara leader dan mitra, Bapak Ibu ya. Harus menjaga kepercayaan leader kita ini membawa kita menuju kesuksesan leader yang aktif. Leader yang pakai cara-cara yang benar di 3i ya. Bukan leader yang cuma leader-leaderan ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ketemu, cari leader atasnya. Sampai Bapak Ibu ketemu sama mentor Bapak Ibu yang leadernya, kepemimpinannya sejati. Yang ketiga, kita punya tips yaitu intensif berkomunikasi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, jangan cari tahu di luar. Ya, banyak suara sumbang, banyak yang menjatuhkan impian Bapak Ibu. Ya, suara-suara di luar sana tidak ingin kita sukses. Tapi Bapak Ibu, kalau mau sukses, tanya leadernya. Ya, leadernya ya leader aktif Bapak Ibu pasti menuntun Bapak Ibu ke jalan yang benar ya. Bangun komunikasi yang baik ya, jangan hanya leadernya yang ya, maksudnya kalau kita ada di WhatsApp gitu ya. Jangan cuma leadernya doang yang kasih semangat, yang kasih postingan, tapi kita kan yang mau sukses ya. Kita belajar dari cara leader-leader kita membangun bisnis itu ya, dan kita terus aktif lah. Ikut aktif bagaimana kita juga men-sharingkan hal-hal yang baik, memotivasi rekan-rekan yang ada di grup-grup kita masing-masing, baik di WhatsApp maupun di Telegram, Bapak Ibu ya. Jangan cuma jadi pembaca ya, Bapak Ibu nggak akan sukses ya. Bapak Ibu harus mempunyai motivasi, ini bisnis saya, Golden Rule adalah bisnis saya. Bagaimana cara saya supaya saya bisa juga bisa berkembang ya, saya juga harus melatih diri saya supaya jadi bagian yang aktif Bapak Ibu ya. Kalau dulu kita offline ya, kita bisa table meeting, home meeting, home sharing. Sekarang kita masa pandemi kita di Zoom ya. Lebih hemat Bapak Ibu ya di Zoom. Ya, Bapak Ibu nggak perlu keluarkan ongkos ya, nggak perlu terbang untuk ke ya, dulu saya offline Bapak Ibu pergi ke daerah sana, daerah sini ya, itu sudah makan waktu juga materi ya yang kita keluarkan nggak sedikit Bapak Ibu. Tapi dengan Zoom ini Bapak Ibu paling modalnya cuma kuota gitu ya, cuma kuota, tapi Bapak Ibu bisa menjelajahi seluruh Nusantara. Saya bisa meeting hari ini dengan mitra yang di Hong Kong, di Singapura, Malaysia, di Indonesia ya, di Timika, di manapun, di Jawa, Jakarta, Bogor, Bandung, Kalimantan, nah itu semua kita bisa ya dengan adanya Zoom begini ya. Dan apabila kita mau intensif ya komunikasi, Zoom meeting ini harus dikontinukan ya, dijadikan kebiasaan ya. Nah seperti itu kita bangun unity. Nah kita juga ada kegiatan kebersamaan Bapak Ibu ya. Kalau dulu memang kita bisa offline presentasi bersama, follow up makan siang bersama, bareng-bareng ngopi, ngumpul bareng-bareng gitu ya. Tapi ikutilah perkembangan zaman saat ini. Kita nonton di Zoom aja itu udah rasa dekat gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa share di situ, bisa tanya
apa-apa yang belum kita ketahui di situ. Bahkan kita lebih bisa mengenal di jaluran ke bawah kita pun, di jaluran manapun bisa kita kenal dengan adanya Zoom ini, Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa kedalaman kita bisa kita rangkul ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga sebentar. Nah, kita juga ada reward ya, penghargaan Bapak Ibu ya. Kalau dulu di offline kita ada rekognisi, ada Grand OP, Crown Academy dan lain-lain ya. Nah, kita di online juga bisa Bapak Ibu, apalagi CAR terus memperhatikan kita ya, leader-leader kita memberikan reward ya. Ada yang nanti ya udah sampaikan ya ke rekan-rekan, kalau yang tim agency kita bisa dapat ID dan segala macam, itu adalah bentuk penghargaan Bapak Ibu, bukan dinilai dari hasil dari nilainya, tapi itu adalah penghargaan leader-leader kita di atas mau kita berhasil Bapak Ibu ya. Tantangannya buat yang elite, double elite itu tergantung juga sama leader-leader Anda ya, bagaimana leader kita juga memuji keberhasilan kita ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu pahamilah peran masing-masing. Setiap orang mempunyai peran masing-masing. Ada peran sebagai leader, ada sebagai mitra. Kita di sini bukan sebagai atasan dan bawahan, rekan-rekan. Kita di sini mempunyai kedudukan yang sama, ya, yaitu bermitra, ya. Tidak ada yang mengatur-ngatur Bapak Ibu hari ini. Bapak Ibu nggak jalankan, lagi capek, lagi tidur-tiduran, lagi malas-malasan. Nggak ada leadernya yang marahin juga, ya. Dan tapi Bapak Ibu tentunya leader yang baik, Bapak akan mengembalikan apa sih motivasi pertama Bapak Ibu join bisnis ini, gitu kan? Nah, sebagai leader kadang Bapak Ibu merasa, leader saya cerewet banget, apa saya disuruh kerja terus gitu ya? Tidak, Bapak Ibu. Leader Anda ini sedang memotivasi Anda bahwa jangan diam aja dong, kan banyak orang yang berhasil, dan leader itu pastinya menduplikasikan dia. Dia aja udah berhasil, makanya mitra-mitra yang direkrut itu juga harus minimal sama kayak dia. Dia maunya seperti itu, maunya teman-teman juga berhasil. Tapi teman-teman juga harus pahami bahwa apa yang dikerjakan leader itu coba dicontoh. Ya, jangan nanti tiga protes, saya tidak berhasil di bisnis ini, tidak di mentoring dan segala macam. Bapak Ibu harus aktif ya. Kalau rasa leader kita yang atas belum berpengaruh sama kita, cari leader atasnya lagi, Bapak Ibu pasti ketemu yang menginginkan Bapak Ibu itu sukses, ya, seperti itu, ya. Jadi ingat golden rule-nya, leader itu tidak berkewajiban untuk membantu rekan-rekan, tapi kalau dapat leader yang membantu rekan-rekan, itu harus rekan-rekan tanggapi, ikuti apa arahan leader, ya. Dan gimana cara kerja dia, kita yang aktif, Bapak Ibu. Kasihan leader-leader juga punya banyak mitra gitu, nggak kurusin kita. Kalau Bapak Ibu tidak menonjolkan diri, tidak bilang bahwa saya juga mau aktif, nah itu nggak akan tahu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus aktif juga gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, 7, tingkatkan kompetensi ya. Maksudnya kompetensi ini bukan kayak kompetisi seperti kayak balapan atau sikut-sikutan atau berkompetisi yang tidak baik gitu ya. Tapi di sini kita saling menggesek ya. Masing-masing itu saling memberikan motivasi gitu ya. Saling ditempatkan ke posisinya masing-masing. Misalnya nih, kita punya mitra yang kompeten di bidang multimedia, jago MC, jago negosiasi, ya, berperan dalam acara gitu ya. Nah, itu kita bisa satukan ya. Kita bikin acara di Zoom ini, yuk bikin acara yuk. Kamu jadi MC-nya, coba libatkan rekan-rekan kita yang lain-lain untuk terus merasa bahwa bisnis ini juga bisnis saya loh. Bahwa saya ini juga bisa menyumbangkan sesuatu pikiran saya supaya bisnis kita ini, grup kita ini bagus. Karena saya misalnya jago di multimedia atau jago di MC, ya coba dikasih tahu ke leadernya gitu ya. Coba kita bikinkan satu pertemuan yang kompak, yang enak gitu loh. Jalannya bukan cuma terarah sama leadernya aja Bapak Ibu, jangan ya. Bapak Ibu di sini juga bisa mengasah kok ya. Dulu saya juga, maaf, saya di belakang layar, saya nggak bisa job-job kayak begini Bapak Ibu, tapi saya mau belajar. Karena saya tahu, ya, saya pasti bisa belajar dari orang yang tepat, ya Bapak Ibu, ya, seperti itu. Dan kalau misalnya kita, aduh Bu, saya bukan orang yang jago motivasi dan segala macam, ya kita juga bisa jadi provokator aja Bapak Ibu. Ya, kita bawa teman-teman masuk ke sistem.
kita edifikasi leader-leader kita ya. Kita jadi provokator aja, mau sukses nggak nih? Ikutin nih caranya ini begitu Bapak Ibu ya. Dan yang ke-8, kita saling menghormati dan menghargai. Ini penting sekali. Kita dari berbagai macam kalangan, berbagai macam karakter ya, tentu mempunyai banyak sekali pendapat ya. Kalau selama pendapat itu sifatnya membangun, itu baik sekali untuk kita tampung dan kita diskusikan sama-sama ya, untuk dapat menghasilkan satu mufakat yang baik ya. Jadi rekan-rekan di bisnis ini benar-benar kayak rekan-rekan tuh membangun satu bisnis tuh. Ya, bukan bisnis yang main-main, ini bisnis raksasa yang menghasilkan 300 juta per bulan. Jadi anggaplah bisnis ini bisnis yang penting buat Bapak Ibu. Bisnis yang bukan ece-ece, bisnis yang elegan Bapak Ibu ya. Dan hargai setiap orang yang di dalamnya ya. Kita kita arahkan ya, setiap tim mungkin ada masalah masing-masing. Dan kita harus cepat menanggapi, cepat menanggapi apa yang terjadi di situ. Jangan didiamkan Bapak Ibu. Jadilah leader yang bertanggung jawab, ya. Karena Bapak Ibu yang membawa rekan-rekannya kemari, ya, ambillah bagian tanggung jawab Bapak Ibu. Jangan hanya menuntut hak. Apa yang saya dapatkan, bonusnya berapa yang saya dapatkan, bukan begitu. Bapak Ibu harus di sini menjadikan, mau jadi apa rekan-rekan yang saya bawa ini, mau jadi apa rekan-rekan yang saya rekrut saat ini. Mereka harus jadi sesuatu. Bukan kita yang jadi sesuatu, tapi kita menjadikan mereka sesuatu. Baru kita naik, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Terus komitmen yang kuat, Bapak Ibu. Ya, kerjasama, komitmen, dan kedekatan antara mitra itu bikin kita terikat satu sama lain. Ya, Bapak Ibu di luaran sana banyak sekali yang tergoda, banyak sekali yang menggoda-goda, yang money game dan segala macam, Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu coba pahami, kita punya 4 pilar. Perusahaan, produk, bisnis, dan sistem. Dan kita mempunyai pengalaman banyak dari mereka yang baru-baru berdiri. Ya, yang kita taruhkan adalah harga diri kita, kepercayaan kita sama orang lain, dan apa yang kita bawa pulang, Bapak Ibu. Ya, apa yang kita hasilkan, kita makan untuk keluarga, Bapak Ibu. Apa yang kita hasilkan itu untuk memberkati banyak orang. Banyak di luar sana bisnisnya cuma memikirkan diri sendiri dan tidak tahu bahwa itu mereka sedang mencelakakan orang yang di bawah-bawahnya, Bapak Ibu. Ya, buat apa lagi kalau kita sudah berdiri di satu perusahaan, tinggal Bapak Ibu sabar, komitmen, kuatkan barisan, kuatkan tim. Bapak Ibu akan menuju kesuksesan. Karena sistemnya sudah ada, tinggal kita ikuti saja Bapak Ibu ya. Seperti itu. Dan 10, melakukan evaluasi rutin Bapak Ibu. Kita wajib nih, ya misalnya ada satu masalah yang misalnya tidak baik, ya kita harus diskusikan bareng-bareng. Apakah metode yang kita jalankan, kita ada 3-on-1 ya, sering-sering dievaluasi. Ini saya bersyukur banget ada metode 3-on-1 ini. Itu saya pakai terus Bapak Ibu. Saya nggak kemana-mana, setiap hari saya hanya di rumah, kerjanya di rumah, duduk di sini ya. Tapi luar biasa, dengan 3-on-1 ini saya bisa merangkul mitra-mitra dimanapun kita berada Bapak Ibu. Jadi dengan adanya sistem 3LC juga ya, itu sangat membantu pekerjaan Bapak Ibu. Dan saya bersyukur ya, bukan karena bersyukur karena COVID-nya, tapi terus leader kita di atas itu memikirkan apa sih cara yang baik untuk menyesuaikan di era pandemi ini. Dan luar biasa sudah tercipta 3-on-1, Bapak Ibu coba pelajari dan dipraktekkan, itu akan menjadi habit, kebiasaan kita. Dan itu sampai Bapak Ibu bilang, ih mudah ya ternyata 3-on-1-nya, enak ya gitu ya Bapak Ibu. Dan cemplungkan leader-leader Anda, mitra-mitra Anda ke 3LC supaya mereka juga pintar ya, sama kayak kita ya. Nah seperti itu Bapak Ibu, itu tips yang saya bisa sharekan ke rekan-rekan. Nah rekan-rekan bisa mendiskusikan lagi sama leader-leadernya, dan jadilah kita sebagai leader yang baik ya, yang membawa mitra-mitranya sukses. Begitu Bu Esther yang kira-kira yang bisa saya sampaikan siang ini. Ya, keren banget Bu Ria. Jadi ada 10 tips bagaimana membangun tim yang solid di seluruh Indonesia. Walaupun jarak memisahkan kita ya, walaupun jauh tetap dekat di hati tentunya. Ya mungkin salah satu poin penting ya, semuanya bagus ya, 10 poin ini penting, tapi mungkin yang paling basically ya, yang paling mendasar sekali itu yang saya suka adalah
poin yang ketiga yaitu intensif komunikasi. Nah ini yang penting nih, karena rata-rata banyak yang ada di dalam satu komunitas 3i Networks di ini loh Bu Ria, di dalam satu grup WA. Bu, suaranya. Halo, saya kehilangan suara. Ya. Bu Esther suaranya. Bu Esther suaranya, Bu Esther. Bu Esther. Bu Esther mikrofonnya, Bu Esther. Bu, mic-nya, Bu. Mic-nya nggak kedengeran, Bu. Mikrofon. Mic-nya. Ya. Dan terima kasih sekali lagi Bu Ria. Apakah tadi suara saya nggak kedengaran? Nggak kedengeran, Bu. Oh, kedengaran. Oke. Nggak kedengeran tadi. Oke. Jadi kita perlu untuk membangun teamwork yang solid karena kita membangun 3i. Bisnis di 3i Networks ini adalah bisnis yang bersistem. Ketika kita mengikuti sistemnya, maka aset tentunya akan terbangun dengan sendirinya. Jadi tidak ada yang superhero, ya tidak ada Superman, tapi kita adalah super team, ya kerja tim. Karena hari-hari ini dengan kecanggihan teknologi, ya kita bisa kenalan, kita punya relasi di berbagai kota dan mungkin juga di berbagai negara. Kita tinggal membangun komunikasi dan interaksi yang nyaman, ya senyaman mungkin, dan itu yang akan memberikan salah satu manfaat bagi kita semuanya. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya, saya akan membuka pertanyaannya. Silakan diketik pertanyaannya, mungkin yang berkaitannya dengan apa yang sudah di-sharingkan oleh Bu Ria. Jadi mungkin saya sedikit menyimpulkan bahwa bisnis 3i Networks ini, ya kalau kita belajar juga dari sharing crown-crown yang ada, itu kita belajar bahwa bisnis ini adalah bisnis duplikasi. Artinya kita butuh tim, ya kita nggak sendirian. Kemudian yang kedua adalah kita juga butuh support system. Dan support system kita tadi sudah dibahas juga oleh Bu Ria, bahwa support system terbaik yang kita miliki saat ini adalah 3LC, ya, yang menyatukan semua mitra, ya semua leader-leader jadi satu kekuatan. Ya tinggal undang timnya untuk belajar, mau ikut training, mau ikut melihat, menyaksikan orang-orang yang sukses, mulai dari petani, mulai dari ibu rumah tangga, mulai dari pejabat, dan siapapun, apapun latar belakangnya, bisa disaksikan di 3LC. Nah, dan strategi berikutnya ya, salah satu support yang baru diluncurkan di masa pandemi ini adalah strategi 3-on-1. Jadi mungkin rekan-rekan yang akan bertanya silakan mengirimkan pertanyaan di room chat dan akan kami bacakan. Oke, Pak Frans, selamat siang Pak Frans. Ya, Bu Esther. Pak Frans, apakah ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan dari sharing tadi, Pak Frans? Oh, enggak, Bu Esther. Saya coba bantu cek untuk pertanyaan di chatroom ya. Oke, ini sudah ada pertanyaan sebetulnya ini berarti ini. Sudah ada pertanyaannya sepertinya Pak Frans ya. Jadi Bu Ria, ini tadi saya sempat lihat satu pertanyaan yang udah ke atas nih. Saya sempat melihat pertanyaannya bagaimana menghadapi mitra yang baperan ya. Pertanyaan selengkapnya mungkin akan dibantu juga Pak Frans. Ya, betul. Pertanyaannya seperti itu, Bu Esther. Bagaimana menghadapi mitra yang baperan dari Aning Duian? Ya, betul. Iya. Jadi saya coba jawab ya, Ibu Aning. Ya, memang kan kita tadi kita memulai bisnis ini dengan berbagai macam teman-teman yang berbagai macam karakter. Ya, nah kita sebagai leader ya kita tempatkan kita sebagai orang tua. Kita mau dia berhasil, gitu kan? Kemungkinan baperannya karena apa? Jadi coba didekatin secara personal dulu.
ya, coba motivasi dia, baik-baik ngomong, cerita bagaimana, kenapa gitu kan Bapak Ibu mau sukses kan di bisnis ini. Kita harus juga membuka diri, menerima pendapat setiap orang yang ada gitu kan. Jadi kalau baperannya ini karena apa? Ditolak orang gitu kan. Ditolak orang ya kita punya ada permainan angka, misalnya kayak kita lempar dadu tuh Bu gitu. Lempar dadu nggak mungkin kita keluar angka 6 terus gitu kan. Pasti ada yang 1, 2, atau kita lagi kocok kartu as gitu kan. Kartu as itu nggak selalu keluar asnya. Nah, disitulah kita dilatih sebagai leader kesabaran kita, Bapak Ibu ya. Apa yang baper tentunya nggak akan bisa menuju kita ke sukses gitu ya. Jadi yang baper itu dikikis dikit-dikit. Dan memang di sini kita bukan hanya bonus bicaranya, tapi kita juga melatih diri kita, juga melatih teamwork kita supaya mereka punya kepribadian ya. Di sini yang penting itu adalah sikap nomor 1 Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menyikapi setiap apa yang terjadi sama kita, ya. Dan kalau sikap kita sudah benar, maka jalannya juga akan benar, ya Bapak Ibu. Coba deh yang baper itu dirangkul kayak kita ngomong sama anak gitu ya. Kita coba curhat apa sih kendalanya, apa sih yang membuat mereka baper kayak gitu kan. Dan kita tunjukkan kalau mereka tuh harus sukses di sini, ya baper-baper itu coba disingkirkan dulu, begitu kan? Ya, kalau kita ikutin baper terus kita nggak jalan-jalan Bapak Ibu ya, nggak menuju crown nih kayak gini, ya. Jadi bilangin jangan baper, gitu ya. Nanti baper nggak bisa sukses. Iya. Oke, baik Bu Ria, dan semoga pertanyaannya bisa sudah terjawab ya. Jadi sekali lagi di bisnis ini dilarang baper. Kalau baper ya pasti nggak bakal sukses nih. Oke, pertanyaan berikutnya Bu Ria, bagaimana mengeratkan ya, membuat tim kita makin erat nih, mengeratkan hubungan dengan tim supaya bertambah dekat dan tidak putus kontak karena mungkin jarak yang berjauhan dari Suryani. Iya, Ibu Suryani ya. Ya, jadi kalau mau mengeratkan leader ya kayak begini. Jadi kita telepon dia gitu kan, sapa. Jadi kayak misalnya bagaimana kita mau deket, anggap kita misalnya nih kayak pacaran lah gitu ya. Jadi pacaran itu ya kita kan harus deketin dia, nggak nanti didatangnya tempo-tempo gitu kan, nggak datengin mitra itu cuma pada akhir Bu, ikut lanjutannya, bayar lanjutannya jangan lupa, ya nggak begitu Bapak Ibu ya. Jadi dikasih perhatian ya, dikasih kita coba komunikasi dengan dia, coba berkenalan ya, coba bercerita gitu, karena teman-teman yakinlah satu hal, rekan-rekan yang join di sini pasti mempunyai satu tujuan, pasti mempunyai harapan. Dan kita harus kembalikan harapan mereka join di sini tuh apa sih gitu loh, ya. Jadi kita nggak apa-apa luangkan waktu lebih banyak supaya kita dekat sama mitra. Jadi mitra Anda ini adalah aset kita. Mitra Anda ini adalah kron-kron Anda yang belum terasah. Jadi nggak ada salahnya kalau kita luangkan waktu ke mitra-mitra kita untuk lebih dekat sama mereka, ya. Terus kalau memang dia nggak bisa ya pelan-pelan, ya pelan-pelan. Jadi nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau belajar, gitu ya. Coba ajak dulu ke 3LC, apakah mungkin kepercayaan dia yang belum muncul gitu loh, sehingga malu-malu untuk berkomunikasi kayak begitu ya. Jadi kapan-kapan kita juga bisa cemplungkan, Bu, saya kebetulan nih nggak ada teman untuk MC, Ibu ya maju ya gitu. Jadi coba dilibatkan ya mitranya kayak gitu, dan itu bisa juga membangun keakraban sih, jadi kayak gitu. Dan tentunya meeting group tentu sering-sering diadakan ya, atau WhatsApp call ya per grup atau begitu, itu bisa juga ditingkatkan supaya mengakrabkan satu sama lain gitu loh. Itu Bu Esther. Oke, luar biasa. Jadi ini masukan yang solusi yang sangat bagus sekali ya dari Bu Ria. Ya, kita mengajak mereka ya terus membangun hubungan baik, karena mitra-mitra kita adalah aset kita di bisnis ini. Harus dipelihara, harus dijaga, harus dilindungi, harus membuat mereka nyaman juga tentunya. Nah, pertanyaan berikutnya datang dari Pak Indra Purbalingga. Gimana cara membangun komunikasi dan tim ketika ada tim atau mitra yang tidak mau dikasih masukan? Maunya menang sendiri nih Bu Ria, karena mungkin udah merasa pinter ya, jadi udah nggak mau terima masukan. Ya,
Ya banyak ya yang kayak begitu ya, mitra-mitra harus maklum dari pribadian orang masing-masing ya. Tapi kalau kita kasih tahu baik-baik, kita ngobrolnya baik-baik gitu ya, itu pasti bisa juga. Kita samakan dulu pada saat kita ngobrol, kita korek-korek dulu apa sih hobi dia, apa sih yang kita bisa sama, yang nyambung gitu ya sama dia. Misalnya dia hobi bola, ya kebetulan coba kita masuk dari bola gitu kan, misalnya kayak begitu ya. Nah, dengan adanya kesamaan dan coba kita menjadi pendengar yang baik. Jangan kita yang ngomong terus, tapi biarkan mitra kita yang bercerita. Ya, kalau mereka bercerita kita jadi tahu apa sih kondisi dia, apa sih yang membuat mereka tidak mau aktif kayak gitu tuh, itu kita bisa tahu. Ya, bukan kita terus yang ngomong, tapi coba gali dari mitra kita itu. Ya, jadi anggaplah kayak kita ini orang tua gitulah. Orang tua kita juga mau anaknya sukses gitu kan. Gimana kita memperlakukan mitra kita itu seperti kita memperlakukan pada anak kita gitu kan. Anak yang lain sukses, nah kita juga ajak mitra-mitra yang lain juga sukses ya. Ingatkan kembali apa yang mereka harapkan di bisnis ini di awal begitu. Dan rekan-rekan, tips satu lagi, maaf bukannya kenapa-napa ya. Jangan terlalu lama di mitra yang kalau udah kayak begitu ya. Kalau kita sudah ngomongin baik-baik, udah diajak baik-baik tapi tetap begitu, maaf, kita nggak bisa berlari sama orang yang berjalan ya. Kita mau jadi pelari pemenang, cari orang yang larinya cepat supaya kita juga ikut cepat jalannya ya. Jadi yang kayak begini-gini kalau sudah dikasih tahu tidak mau, ya sudah, jangan buang-buang waktu di sini karena bukan dia orang yang tepat Bapak Ibu. Ya, cari orang yang lebih tepat yang mau kita mentoring seperti itu. Ya, itu Bu Esther. Luar biasa Bu Ria. Jadi harus fokus ke tim. Tetap kita mengayomi semua tim, tapi fokus ke mitra yang mau serius dan yang mau berlari bersama dengan kita. Jangan sampai kita hanya dorong, tapi memang pada dasarnya dia nggak mau maju ya Bu. Iya, betul dorong sekali. Mobil mogok. Banget. Oke, pertanyaan berikutnya Bu Ria, gimana menghadapi mitra yang nggak mau gerak padahal udah diajak-ajak. Nah, ini tadi nih nyambung nih. Alasannya sibuk, alasannya 1001 alasan, Bu. Padahal ke acara dia sendiri jalan terus gitu. Nah, ini dari pertanyaan dari Bu Uning. Iya, banyak ya yang kayak begitu ya Bu, dan itu bukan mitra yang tepat. Nah, itu aja. Dia bisa beracara kemana-mana, ya udah. Berarti kita bukan dia orang yang tepat, Bapak Ibu. Gak usah buang-buang waktu di situ gitu kan. Jadi kalau kita sudah ngomongin baik-baik dan kita udah tanya, udah kayak gini-gini ya sudah. Berarti beban kita sudah lepas, Bapak Ibu. Kan beban kita di sini membantu mitra supaya sukses toh. Kalau dia sendiri sudah memilih jalannya seperti itu, ya kita juga bisa bantu apa? Nggak bisa bantu apa-apa gitu ya. Kecuali kita bolehlah kasih tahu ada BOP ya, ada 3LC ya. Ini share aja terus gitu lah. Ya, Bapak Ibu sambil doain, siapa tahu nanti ketemu kepentok pintu hidayah ya. Jangan benci, jangan ya, siapa tahu mereka belum menyadari bahwa bisnis ini penting buat mereka gitu ya, masih ada di zona nyaman mungkin ya. Dan orang yang kayak gini ya sudah Bapak Ibu, kalau bisa ya sudah beralih aja ke yang lain gitu, bukan ditinggalkan tapi ya nggak bisa juga tungguin gitu ya, seperti itu Bu Esther. Oke, mantap nih jawabannya ya. Tinggalkan saja atau abaikan saja. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana sikap kita sebagai leader ketika mitra aktif hanya semangat di awal saja nih Bu? Harus cari mitra aktif lagi atau memberikan pembinaan dan motivasi mitra lama tersebut atau tidak? Nah itu ya, jadi teman-teman kenapa itu bukan selalu salahnya mitra ya, mungkin juga salahnya kita ya, kita terlalu lama mendiamkan dia atau terlalu lama momentumnya jadi hilang Bapak Ibu ya. Follow up-nya jangan cuma teman-teman di sini udah closing, udah hore-hore asik closing gitu kan, ya udah ya pokoknya udah dia jalan sendiri, nanti tolong nggak begitu ya. Nah bisa juga kesalahan itu timbul dari kita ya, dari leadernya, karena tidak lagi follow up mereka, tidak lagi dampingi mereka ya, udah asik sama yang lain-lain gitu ya. Jadi coba saling merecek ya, cek and recheck sendiri ya, nggak selalu dari mitranya.
Tapi kalau udah sama mitranya kembali lagi, saya bilang tinggalin aja dulu ya. Kita jalan sama yang mau berjalan gitu, mau berlari, sama-sama lari gitu ya. Berarti bukan orang yang tepat, kita bisa cari lagi yang lain ya, atau cari kedalamannya dia begitu. Ya, baik. Pertanyaan berikut Bu Ria datang dari Pak Mustafa. Mau bertanya nih Bu Ria, gimana caranya untuk membangun kepercayaan diri? Nah, menarik nih ya. Sebagai seorang leader atau mungkin membangun tim kan pasti butuh kepercayaan diri juga ya Bu ya. Dan bagaimana juga meyakinkan orang yang kita prospek nih Bu Ria? Iya, kita berbagai macam latar belakang, Bapak Ibu kesampingkan dulu. Tuhan nggak beda-bedain kita loh. Misalnya, maaf dari petani kayak begitu kan, atau tukang beca atau apapun ya, kesampingkan dulu latar belakang kita. Karena kita tahu Tuhan nggak beda-bedain kita maupun posisi kita apapun. Ya banyak tuh yang berhasil di 3i. Banyak loh orang-orang yang dari posisi apapun bisa berhasil di 3i. Jangan itu satu dulu. Kita harus mempunyai keyakinan dari diri kita sendiri. Nggak ada orang yang bisa motivasi kita kalau kitanya sendiri down, gitu ya. Jadi motivasi terbesar itu adalah kita sendiri, memotivasi diri kita sendiri. Percaya Tuhan itu tidak pernah beda-bedakan, ya. Dan kalau orang yang mau berjuang, mau merubah nasibnya, pasti bisa apapun latarnya, ya. Coba Bapak Ibu lihat, ada orang yang berhasil, nih tadinya udah, tapi rontok juga ada kan, kayak gitu ya. Nah, kita yang dari bawah pun bisa. Dari bawah bisa berhasil, bisa dong. Gitu kan? Nah, seperti itu. Jadi, tinggal kitanya. Kita, kalau kita sudah yakin, maka cara berpikir kita itu akan menjadi positif. Ya, ketika kita dihasilkan dari keyakinan dan pikiran kita positif, kita melangkah, kita presentasi, kita bersikap, itu pasti positif. Ya, ketika positif, kita meng-closingkan orang, ketemu orang, auranya beda, ya, auranya closing. Begitu closing, itu membuat kepercayaan diri kita, keyakinan kita naik lagi, ya. Begitu keyakinan kita meningkat lagi, cara berpikir kita positif, tambah positif, kita kelakuan kita tambah positif, closing orang lebih banyak lagi, kembali ke kita lagi, ya. Terus begitu putarannya, ya. Jadi dari keyakinan kita, terus tindakan kita, sikap kita jadi positif, closing orang lebih banyak, kembali keyakinan kita lebih meningkat, begitu, ya. Jadi itulah kita bisa sama-sama. Yang penting kita sendiri yakin. Oke, begitulah cara meyakinkan diri sendiri ya. Dan pertanyaan yang berikutnya ini yang terakhir ya, Bu Ria. Ya, buat teman-teman semua, pertanyaan yang tidak dibacakan. Mohon maaf karena durasi kita, waktu kita juga terbatas ya. Saya akan membacakan pertanyaan terakhir dari Muhammad Afiful ya. Bagaimana Bu Ria menjaga nama baik dalam bisnis? Nah, ini penting banget ya, nama baik Bapak Ibu. Ya, kita ini banyak sekali yang ingin menghancurkan kita. Banyak sekali orang lain yang nggak ingin kita berhasil, Bapak Ibu. Jadi ikuti arahan leader yang benar, baca buku-buku yang positif, ya, dan ikuti apa-apa yang cara orang berpikir bagaimana ya supaya kita tidak menghancurkan nama baik kita sendiri, ya. Ketika kita dihadapkan suatu masalah, ya, kita harus menjadi pendengar yang baik dan kita harus melihat masalah itu dari berbagai sisi. Ya, jangan dari egonya kita sendiri gitu ya. Kalau kita tidak bisa, kita pasti ada mentor kita. Kita bisa berdiskusi sama mentor kita. Dan rekan-rekan, nama baik ini sangat penting. Ya, saya suka share di Facebook saya, lebih baik seorang tukang beca, tukang oplet yang jalankan mencari uang dengan baik ya, daripada kita hal-hal yang tidak baik ya. Contoh kemarin saya sampai bilang begini, Pak, itu orang yang naik oplet Bapak bayarnya cuma 5.000 Pak. Iya, ya saya punya pengalaman. Terus Pak, ini satu oplet dia isi semua sama barangnya loh Pak. Bapak antar sampai rumah lagi, cuma 5.000 Bapak dibayarnya begitu Pak. Saya tanya begitu. Terus dia bilang, iyalah Bu, orang seperti itu. Dia bilang, cuma tergantung sama diri kita sendiri. Dia bilang gitu. Kalau buat saya Bu,
saya mendingan cari uang yang halal. Biarlah Bu, kalau orang kayak begitu toh, uang yang saya hasilkan ini saya enak nikmatin sama keluarga saya. Bukan karena uang, karena umpatan. Bukan karena kayak apa, kok begitu sih marah-marah kayak begitu, enggak. Ya udah Bu, saya terima gitu ya. Jadi saya juga makan ke keluarga enak Bu, kayak gitu. Jadi saya belajar di situ Bapak Ibu ya. Luar biasa ya, seorang tukang oplet ini apa sih sangat legowo gitu loh ya, maksudnya dia tahu cara berpenghasilan yang benar. Yang menghancurkan nama baik kita banyak hal ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah melirik di bisnis yang tidak benar dan melakukan itu, kepercayaan orang sudah hilang dan nama baik kita juga menghilang ya Bapak Ibu. Jadi hati-hati dalam menjalankan satu usaha ya, karena kita harus memikirkan nama baik kita. Mendingan sedikit, mendingan lama ya daripada hal yang curang-curang kita lakukan di bisnis kita. Ya, nggak ada orang yang percaya sama kita lagi, dan akan nggak ada orang yang simpatik sama kita. Ya, jadi leader itu harus disukai, dicintai, bukan karena ada dia kita takut, tapi nggak ada lu nggak rame gitu loh. Nggak ada lu nggak rame nih gitu. Itu yang kita mau ya. Kecintaan mitra kita sama kita bukan karena takut, enggan, tapi karena nggak ada lu nggak rame gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita sudah begitu, kita ini duplikasi, kita dilihat banyak orang ya. Duplikasi adalah Anda adalah duplikasi. Jadi harus wajib menjaga nama baik kita sendiri ya. Ya seperti itu Bu Esther. Ya, luar biasa ya Bu Ria sharingnya. Jadi pertanyaannya juga sangat bagus. Dan ini semoga menjawab semua pertanyaan teman-teman yang sudah memberikan pertanyaannya. Membangun bisnis itu tidak mudah. Ya, apalagi kalau membangunnya sendirian. Oleh karena itu kita butuh dua hal penting yang akan membantu kita berhasil, yaitu kita butuh tim. Ya, kita butuh teamwork. Dan yang kedua kita butuh support system. Dalam membangun teamwork tentunya kita juga perlu menjaga hubungan baik ya, menjaga nama baik, karena nama baik itu jauh lebih berharga dari emas ya, bahkan dari apapun di dunia ini. Oleh karena itu tetap jaga kepercayaan ya dalam kita membangun aset di bisnis 3i Networks ini. Tentunya teamwork itu adalah juga penting sekali untuk kita perhatikan. Nah, Bu Ria, mungkin untuk sebelum kita menutup nanti Bu Ria bisa memberikan closing statement ya, karena pengalaman Bu Ria kan membangun tim dari berbagai kota ya, dengan latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, itu bisa dilakukan dengan mudahnya. Nah, bagaimana mungkin Bu Ria juga mau memberikan tips bagi kita semua mempertahankan ya teamwork yang tetap solid, nama baik, dan juga tetap on system. Ya, Bu Esther. Rekan-rekan, saya punya satu, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ya, kalau teman-teman berpikir saya tidak bisa, itu yang akan terjadi buat teman-teman tidak bisa. Ya, you are what you think. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan menjadi keluar, menjadi sikap kita. Ya, kalau kita berpikir negatif, maka akan menghancurkan teamwork kita. Ya, kalau kita selalu berpikir positif, ya kita dengan hati yang sabar, terus kita juga menerima, dan kita jangan menjadi buah yang sudah matang, Bapak Ibu, atau jangan jadi gelas yang sudah penuh. Ya, kalau buah yang sudah matang sebentar lagi busuk, Bapak Ibu. Jadilah buah yang tidak pernah matang. Jadi mau terus belajar, mau terus diajarin, mau terus dimentorin, ya. Karena Bapak Ibu di sini mentor Anda semua itu udah berpengalaman, udah melewati apa-apa yang Bapak Ibu belum jalankan, ya. Jadi ikuti dengan lentur lah, Bapak Ibu lentur lah sedikit dengan mentor, karena mereka mempunyai kepentingan buat kita. Mereka mau kita sukses, ya. Nah seperti itu. Jadi tujuan kita, crown-nya nggak berubah, ya. Yang membuat kita berubah, yang nggak nyampe-nyampe adalah kerikil-kerikil gitu ya. Saya suka dengar dari leader ya, saya suka yang kata-kata dia, gunung di depan kita tidak pernah bergeser dan tidak pernah pindah. Apa yang menghambat kita menuju ke gunung itu adalah kerikil-kerikil yang ada di sandal kita, di batu, di sepatu kita. Ya, dan itu yang harus disingkirkan. Ya, karena fokus itu, Bapak Ibu fokus saja menuju ke gunung itu. Crown agency-nya nggak pernah berubah.
Ya, kita tinggal komitmen, sabar, fokus, action yang banyak, maka kita akan menuju ke Crown Agency sama-sama, Bapak Ibu. Ya, jadi kerja sama-sama dan sama-sama kerja. Itu yang dibutuhkan di bisnis ini, komitmen, fokus, dan action. Berdoa jangan lupa, itu paling penting, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi yakin ya kita semua akan go Crown, sukses. Dahsyat, luar biasa Bu Ria untuk sharingnya dan closing statement yang sangat luar biasa. You are what you think ya. Jadi apa yang kita pikirkan ya sebaiknya kita berpikir positif supaya itu melahirkan sebagaimana adanya ya, dalam pikiran kita. Nah teman-teman demikianlah sharing online di siang ini sangat-sangat menginspirasi dan membuat kita untuk bisa membangun teamwork yang lebih solid lagi. Mulai sekarang udah mulai rajin ya colek timnya, mulai rajin untuk interaksi dalam grup, ya bahkan bisa kerjasama juga dengan timnya. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita berakhir nanti, teman-teman jangan lupa maksimalkan terus support system ya. 3LC ini akan ada setiap hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, dan dengan jam-jam yang sudah disediakan ya. Dan tinggal mengundang ya calon mitra maupun tim-tim yang ada supaya membangun sistem yang ada, memberikan aset yang baik bagi kita semuanya. Sebelum kita berakhir, kita akan melihat info untuk hari Senin Leadership Training. Leadership Training hari Senin 5 Oktober 2020 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat akan kita belajar dari Crown Pak Raymond Fritz Sitanggang, mantan karyawan yang saat ini penghasilan 300 juta per bulan. Kita akan membahas tentang memahami karakteristik bisnis 3i Networks. Nah ini sangat menarik, ajaklah mitra-mitra baru maupun mitra-mitra lama, sama-sama kita memahami lebih baik lagi tentang karakteristik dari bisnis yang sedang kita jalani. Demikianlah untuk leader sharing di siang ini. Terima kasih sekali lagi buat Bu Ria, juga untuk Pak Frans yang sudah membuka di awal. Ada Pak Sandy dan juga Bu Sari di belakang layar ya. Dan terima kasih untuk semua partisipan yang ada, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, dan salam sukses luar biasa. Sampai ketemu hari Senin jam 7 malam. Go Crown!